Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan yang tetap sehat, bugar, dan yang paling terpenting adalah selalu bahagia. Pemirsa, kali ini memang semua lagi ada di masa pandemi ya. Jadi memang diharapkan semua tetap untuk menjaga kesehatan, baik saat di dalam rumah ataupun juga di luar rumah. Nah, kalau seandainya Anda harus keluar rumah nih, pokoknya tetap selalu patuhi protokol kesehatan ya. Mulai dari pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan juga physical distancing seperti kita berdua ya. Senang sekali pemirsa karena kali ini Ziza Abdullah hadir kembali. Kita akan membahas beberapa penyakit yang memang ini lagi banyak sekali menyerang masyarakat. Karena penyakit ini tidak hanya usia muda saja ya, bahkan usia yang sudah menuju ke 45 tahun ya, ataupun yang muda semuanya pasti bisa kena penyakit ini. Ada diabetes, kemudian ada jantung koroner, dan juga ada juga untuk yang makronis. Nah, kali ini Ziza tidak sendiri karena sudah hadir bersama dengan kita semua. Narasumber kita ada Tabib Nanang. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ziza. Iya, tapi tadi kita kan sudah membahas nih ya, temanya adalah mengatasi jantung koroner, kemudian diabetes, betul, makronis bersama dengan puyer herbal. Boleh, mungkin kita akan dijelaskan dulu pertama ya, untuk yang diabetes dulu nih. Diabetes. Untuk diabetes itu Mbak Ziza ya, untuk pemirsa di rumah ya, perlu digarisbawahi bahwa diabetes itu, ini menurut saya ya, diabetes itu sebenarnya tidak membunuh orang. Jadi yang membunuh orang itu bukan diabetesnya, bukan gulanya, gitu ya, bukan gulanya. Jadi gini, orang diabetes itu saya gambarkan seperti es lilin ya, pemirsa di rumah ya, Mbak Ziza ya. Saya gambarkan seperti es lilin. Orang zaman dulu itu kalau membuat es lilin itu kan di kulkas ya. Kalau sudah di kulkas dia beku. Kalau sudah beku gulanya mengendap. Betul. Makanya orang makan es lilin itu manisnya cuma sebelah. Gitu ya. Nggak bisa manis semuanya. Karena apa? Gula itu ngendap. Gula itu ngendap. Tolong dipegang dulu itu ya. Ada orang diabetes kok kakinya sampai luka tidak sembuh-sembuh, itu disebabkan oleh gulanya itu sudah mengendap di telapak kakinya. Lah kalau endapan gulanya belum banyak di telapak kakinya, akan muncul keluhan tebel, kesemutan, mati rasa, cokot-cokot, cekit-cekit, panas kayak kena cabai. Ada yang rasanya itu kalau dipakai untuk nelapak ya di lantai, itu rasanya telapak kakinya itu lengket kayak ada lemnya. Ada yang rasanya itu nyeri, ya. Ada yang rasanya itu ngeres kayak ada pasirnya. Ada yang rasanya itu licin kayak ada minyaknya, atau ada yang rasanya empuk kayak ada seponnya. Tapi diraba tidak ada apa-apanya. Ini tanda gula mulai ngendap di telapak kaki, tapi endapannya belum banyak, Mbak Ziza ya. Endapannya belum banyak. Kalau endapannya sudah full, telapak kakinya sudah penuh dengan endapan gula, darah ini dari atas tidak bisa turun ke bawah. Kalau sudah darah tidak bisa turun ke bawah, kakinya menghitam. Kalau kaki sudah menghitam, tahu-tahu melepuh kayak kena rokok, kena air panas itu ya, itu melepuh. Nah, nanti kalau pecah, luka tidak sembuh-sembuh. Dinamakan diabetes basah. Sebenarnya tidak ada diabetes basah, diabetes kering, setengah basah, setengah kering, mamel, kayak laundry aja kan gitu. Tidak ada ya pemirsa ya di rumah ya. Orang-orang yang mengatakan diabetes basah, diabetes kering itu hanya untuk mempermudah pengucapan saja. Oh, kalau diabetes basah luka tidak sembuh-sembuh, basah berarti. Kalau yang kering luka tetap sembuh gitu ya. Sebenarnya tidak ada itu. Semua orang diabetes itu berpotensi kakinya bisa luka tidak sembuh-sembuh. Saya sering dapat pasien itu, Pak Nanang, saya dulu itu diabetes kering, sekarang kok jadi diabetes basah ya? Itu tidak ada sebenarnya gitu loh. Dulu pertama kali kena diabetes kakinya luka tidak sembuh, kakinya luka kering sembuh biasa. Itu karena gulanya belum mengendap. Gitu loh ya. Kalau endapannya sudah full, lama-lama seiring faktor usia nambah, kena diabetes 1 tahun, 2 tahun, ada yang 10 tahun. Kemarin ada pasien itu 40 tahun kena diabetes. Dia bisa hidup dengan diabetes 40 tahun. Pertama kali divonis kena diabetes itu SMA. Masih muda ya? Iya, masih muda. SMA, setelah itu sampai ketemu saya itu sekitar umur 60-an ya, 60-an tahun. Itu sudah 40 tahun lebih hidup dengan diabetes. Gitu loh ya. Artinya apa? Saya tadi bilang, gula itu tidak pernah membunuh manusia, karena setiap orang itu di dalam darahnya ada gulanya. Tidak mungkin orang itu gulanya 0, itu tidak mungkin. Jadi kita harus merubah mindset di dalam pikiran kita ini, bahwa yang harus dimusuhi itu bukan gulanya, tapi endapannya.
Jadi yang membunuh orang itu endapannya, yang membuat kaki sampai terluka, tidak sembuh-sembuh. Setiap malam cekot-cekot, minta pijet terus. Akhirnya istrinya, anaknya jadi tukang pijet dadakan, gitu loh ya. Nah, seperti itu. Ini jadi yang membuat masalah, yang membuat muncul keluhan itu endapan gula. Bukan gulanya. Loh gitu loh ya. Lah, gula itu bukan hanya ngendap di telapak kaki saja ya Mbak Aziza ya, pemirsa di rumah ya. Gula itu juga bisa ngendap di otak. Akhirnya orang itu kena stroke. Jadi stroke itu bisa disebabkan gara-gara 3. Ada yang gara-gara kolesterol, ada yang gara-gara darah tinggi atau hipertensi ya. Ada juga yang gara-gara gula. Itu gara-gara gulanya sudah ngendap di otak, akhirnya mengganggu sirkulasi darah di otaknya. Terus gula juga bisa ngendap di mata, akhirnya matanya kabur, katarak sampai glaukoma, terjadi kebutaan. Lah kalau kaburnya mata gara-gara endapan gula, ini tidak bisa dikasih kacamata model apapun. Karena bukan main plus silinder. Kacamata itu adanya cuma 3. Iya, betul. Ya. Kacamata itu adanya cuma main plus atau silinder. Sedangkan mata kabur gara-gara gula yang mengendap di mata, ini bukan main plus silinder. Makanya dikasih kacamata model apapun tidak mempan. Gitu ya. Ini kalau gulanya ngendap di mata. Gula juga bisa ngendap di gusi. Akhirnya tahu-tahu gigi itu goyang-goyang copot, goyang-goyang copot gitu loh ya. Tanpa harus keropos dulu. Tanpa harus keropos dulu. Tahu-tahu sikat gigi kena tatap sikat, tak gini giginya lepas gitu ya. Ini gara-gara gulanya sudah ngendap di gusi. Akhirnya kemampuan gusi dalam mencengkram gigi itu melemah. Gusinya ini yang melemah. Sehingga giginya goyang-goyang copot, masih muda kena diabetes ompong. Nah kan itu nggak lucu gitu loh ya. Masih muda sudah ompong gitu ya. Lah beberapa kasus juga muncul bisul di gusi itu ya. Jadi kayak jerawat kecil itu ya Mbak Ziza ya, kayak jerawat di wajah itu. Tapi itu di gusi. Ketika muncul jerawat, ada nanahnya, ada darahnya, itu giginya juga goyang-goyang. Beberapa kasus seperti itu. Ini kalau gulanya ngendap di gusi. Lah, gula juga bisa ngendap di alat vital. Nah, ini yang menarik gitu ya. Ini bahaya untuk laki-laki, ini bahaya. Gula juga bisa ngendap di alat vital. Kalau untuk orang laki-laki ya, kalau untuk yang laki-laki yang kena diabetes, akhirnya membuat hipotensi lemah syahwat, gitu ya. Minim kendo cucak rawane ya, maksimal bisa mati total gitu. Itu gara-gara gulanya sudah ngendap di alat vital. Karena apa? Gula di dalam darah kita ini kan berupa gula cair ya, Mbak Ziza ya, gula cair. Lah gula cair itu kan lengket. Coro Jawanya apa? Pliket. Gula cair itu lengket, pliket. Ibarat Jawanya itu, cara Jawanya itu pliket bahasa Jawanya. Lah, karena gula di dalam darah kita ini berupa cair, lengket dia. Gula di dalam darah kita itu bisa mengakibatkan pelengketan di pembuluh darah. Akhirnya apa? Kalau pembuluh darah di alat vitalnya laki-laki ini sudah lengket semuanya, darah mau masuk nggak bisa. Darah mau masuk nggak bisa, akhirnya burungnya nggak bisa bangun, nah kan gitu. Cucak rawannya melungker gitu loh ya. Ini kalau gulanya sudah ngendap di alat vital, mengakibatkan potensi ya. Lah, satu lagi terakhir, gula itu juga bisa ngendap di kulit, akhirnya muncul gatel-gatel. Banyak sekali saya dapat pasien itu gara-gara kena diabetes akhirnya muncul gatel-gatel. Lah gatel-gatelnya ini dikasih salep model apapun itu tidak mempan. Tidak mempan kasih salep model apapun. Salep cap kodok, cap tekek, cap nyambe, kobra, cap bajul, tidak mempan semuanya wis pokoknya. Mulai salep paling murah sampai paling mahal. Karena apa? Gatel-gatel karena diabetes. Itu bukan penyakit kulit, eksim, eksema, terus apa, kurap, kadas, kurap, kudiken, itu bukan gitu loh ya. Bukan, ini gara-gara gula ngendap di kulit. Dan khas biasanya gula yang ngendap di kulit itu disebabkan orangnya ini, si pasien ini sering terpapar hawa dingin. Kulitnya terpapar hawa dingin. Saya kasih contoh, misalnya pasiennya hidup di daerah pegunungan, ya, daerah setiap hari kena dingin kan, kena hawa dingin ya. Lah gula kan, darah kan yang mengalir di kulit kita, ya, ini kan membawa gula. Kalau gulanya tinggi, dibawa oleh darah masuk ke kulit-kulit kita, sedangkan kulit kita sering terpapar hawa dingin, akhirnya gulanya ngendap di kulit.
Oke, sebentar ya, karena Nah. gulanya itu ngendap di kulit, nanti akan timbul apa aja. Ya, Kita akan siap. bahas di segmen selanjutnya Oke, ya. siap, Oke, siap. pemirsa jangan kemana-mana, karena tadi sudah diinformasikan ya, ternyata banyak sekali pengendapan gula itu ada di Mr. P-nya lelaki, ya kan, di gusi, bahkan di kulit. Nah, sesaat lagi Siza dan juga Tabib Nanang akan hadir untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kita berdua di sini. Terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan kami berdua dan kita akan melanjutkan lagi terkait tentang pembahasan penyakit diabetes. Sebetulnya usia berapa sih orang itu sudah terkena penyakit diabetes ini? Nah, tapi tadi kita akan melanjutkan dulu tuh kalau seandainya mengendapnya di kulit bagaimana ya. nih Tabib? Oke, Ya. tadi kan saya bilang, saya cerita kalau pasien itu terlalu sering kena hawa dingin, akhirnya gulanya ngendap di kulit, Betul. muncullah gatal-gatal. Dan gatalnya ini bisa merusak kulit, bisa jadi kulit bersisik. Jadi semacam psoriasis kulit bersisik itu. Ini kalau gulanya ngendap di kulit. Biasanya orangnya terpapar hawa dingin dari tempat sekitar dia tinggal, gitu ya. Ada lagi orang itu yang di perkotaan di Surabaya, gulanya ngendap di kulit. Karena apa? Gaya hidupnya serba dingin, di rumah pakai AC, iya. berangkat ke kantor bawa mobilnya AC lagi, terus di kantor AC lagi berjam-jam, pulang dari kantor mobilnya AC lagi, di rumah AC-an lagi gitu ya di rumah. Jadi hidupnya osa AC osa, osa AC osa, osa AC osa. Berputar-putar seperti itu berhari-hari, berbulan-bulan, wah bunuh diri. Untuk orang diabetes loh ya. Iya. Meskipun dia tidak hidup di daerah dingin. Betul. Terus ada lagi, saya dapat pasien itu yang gulanya ngendap di kulit, muncul gatal-gatal, itu ternyata orangnya suka tidur di lantai. Oke. Sering nggak kelambenan, tidur di lantai, gelundang-gelundung ya gitu. Kalau siang kan seger, enak, adem ya. Nah, itu akhirnya gulanya ngendap di kulit juga. Gitu ya. Sekarang Solusinya gimana nih? Solusinya, gula itu kalau sudah kadung mengendap, ini tidak bisa dipijet, di terapi model apapun tidak bisa. Jadi saya nyuwun sewu, saya permisi kepada praktisi terapi pijet, bukan saya melarang orang pijet, bukan saya menjelek-jelekan orang pijet gitu ya. Pijet itu boleh, bisa membantu ya, meskipun tidak menyembuhkan. Karena tidak masuk akal. Gula kalau sudah kadung mengendap, kan saya gambarkan seperti es lilin ya tadi ya Mbak Ziza ya, pemirsa di rumah ya. Gula kalau sudah kadung mengendap, ini tidak bisa dipijet. Mijeti kok mijeti gula. Kan tidak masuk akal. Betul. Kalau mijeti kakinya bisa. Mengurangi rasa nyeri Mengurangi rasa nyeri, memberikan rasa nyaman. Misalnya ada orang diabetes kakinya cokot-cokot, anaknya setiap malam suruh mijeti sampai buklek tangannya keriting jempolnya gitu ya. Setiap malam kalau nggak dipijet nggak bisa tidur. Betul. Jadi dia pasti minta pijet sampai tertidur. Baru selesai mijetnya gitu loh. Nah, akhirnya sampai jempolnya keriting itu yang mijeti gitu loh, tukang pijetnya itu. Yang jadi korban itu, ini curhatan dari pasien ya Mbak Ziza ya. Saya dicurhati pasien itu, Pak Nanang, iya Pak Nanang, saya jadi tukang pijet dadakan. Pokoknya kalau ada orang yang nganggur, pasti bapak itu, wah ini minta kakinya diselonjorkan, minta dinyet-nyet gitu, minta dipijet gitu. Setiap hari itu Pak Nanang. Nah ini kan ceritanya, curhatnya pasien ke saya gitu loh. Gula kalau sudah kadung mengendap, ini tidak bisa dipijet. Kalau mijeti kakinya bisa. Ya, mijeti kakinya bisa, mijeti punggungnya, tangannya bisa. Tapi mijeti gulanya tidak bisa. Gitu loh ya Mbak Ziza ya. Mau ndak mau ya, bukan saya menjelek-jelekan pijet ya, nyuwun sewu, saya permisi, ngapunten. Nah gitu ya, bukan saya menjelekkan tukang pijet, ndak. Pijet itu boleh tapi tidak menyembuhkan, bisa membantu tapi tidak menyembuhkan gitu loh ya. Karena gula yang sudah kadung mengendap ini tidak bisa dipijet. Mau ndak mau, gula kalau sudah kadung mengendap ini harus digelontor, dilarutkan, dikeluarkan dari dalam tubuhnya si pasien. Dengan cara apa? Lah, untuk menggelontor, menghilangkan, melarutkan endapan gula dari dalam tubuhnya si pasien ini tadi, saya siapkan herbal khusus seperti ini ya. Saya meracik herbal khusus, saya buatkan herbal khusus, nanti bentuknya seperti ini, sasetan, rencengan. Ini kalau dibuka itu rencengan panjang gini ya. Nah ini nanti diaduk pakai air, terus diminum. Ini nanti fungsinya untuk melarutkan endapan gula ini tadi. Mbak Ziza ya. Melarutkan endapan gula ini saya keluarkan dari dalam tubuhnya si pasien. Endapan gula ini loh yang membunuh pasien tadi. Yang membuat kakinya sampai luka, tidak sembuh-sembuh, tebel, kesemutan, mati rasa, cekot-cekot, panas kayak kena cabai, ngendap di otak jadi stroke ya, ngendap di mata jadi buta, ngendap di gusi akhirnya giginya ompong, ngendap di alat vital hipotensi, ngendap di kulit akhirnya muncul gatal-gatal. Kurang satu lagi saya lupa,
gula juga bisa ngendap di ginjal, akhirnya muncul gagal ginjal. Oke, baik. Jadi gagal ginjal, cuci darah itu salah satu penyebabnya gara-gara diabetes. Itu banyak juga. Jadi intinya yang membunuh pasien diabetes itu bukan gulanya ya, bukan gulanya, tapi endapannya. Orang bisa hidup dengan diabetes. Saya tadi pernah ceritakan awal tadi kan ada ketemu pasien itu sudah 40 tahun sekian hidup dengan diabetes. Jadi dia bisa bertahan hidup dengan diabetes itu 40 tahun. Kuncinya jangan sampai ada endapan di dalam tubuh Anda. Kalau tidak ada endapan maka tidak akan muncul keluhan kaki tebal, kesemutan, cekit-cekit, cekot-cekot, minta pijet terus, tidak ada. Alat vital tetap gereng, tetap keras, gitu ya. Mata tetap terang. Ini tidak ada keluhan. Kalau tidak ada endapan, tidak akan muncul keluhan. Kalau tidak muncul keluhan, nyawa tidak terancam. Oke. Kalau nyawa tidak terancam, umur panjang. Umur panjang, bahagia nah, ya. Seperti itu. Oke, gini Bib, saya itu kan pernah membaca artikel gitu kan ya. Kalau orang hidup dengan diabetes itu kan harus tetap selalu konsumsi obat-obatan dari dokter. Ada juga yang suntik insulin ya. Betul. Nah, apakah ramuan dari tabib sendiri ini ya bisa juga dibarengkan atau berdampingan? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi gini Mbak Ziza ya. Selama saya ngasih herbal atau selama pasien minum herbal dari saya, itu tidak saya perbolehkan lepas dari obat dokter. Oh, keren ya. Tidak saya perbolehkan ya. Jadi tetap wajib diminum dulu terus obat dokternya. Jadi gini, obat dokter itu kan fungsinya menurunkan gula. Iya. Ketika minum, berhenti minum gulanya naik lagi kan gitu kan. Iya. Ini kalau obat dokter fungsinya seperti itu. Sedangkan herbal saya fungsinya untuk menghilangkan endapan gulanya ini. Siap. Jadi Joko Sembung naik becak gak nyambung, Cak. Gitu loh ya. Beda urusannya, beda jurusannya gitu loh ya. Obat dokter menurunkan gulanya, sedangkan saya melarutkan endapannya ini yang mengancam nyawa si pasien tadi, gitu loh ya. Orang boleh gulanya sampai 700 bahkan sampai HI itu high, tidak terbaca ya. Boleh sampai gulanya 700 sampai high tidak terbaca. Dokter sudah takut biasanya seperti itu ya. Kalau ada pasien kok gulanya sudah high tidak terbaca, pasti disuruh ngamar dia. Padahal banyak sekali terjadi di lapangan. Orang itu gulanya sampai high tidak terbaca, gulanya 500, gulanya 600 Pak Nanang. Tapi orangnya enggak kerasa apa-apa. Gara-gara apa? Gitu? Tidak ada endapan di dalam tubuhnya gitu loh Mbak Ziza ya. Pemirsa ya, banyak sekali orang-orang itu yang mau naik haji kan harus general check up ya. Naik haji itu ya. Naik haji, general check up, tahu-tahu dicek, wah gulanya 500. Berarti saya tidak kerasa apa-apa soalnya karena memang gulanya belum mengendap. Betul, oke. Endapan gula ini loh yang membuat keluhan ini muncul, gitu loh. Selama tidak ada endapan gula di dalam tubuh Anda, meskipun tubuh kita ini ada gulanya ya. Setiap orang kan pasti ada gulanya, tidak mungkin gulanya 0. Semua orang ada gulanya di dalam tubuhnya, gitu loh ya. Selama tidak ada endapan, tidak akan muncul keluhan. Kalau tidak muncul keluhan, nyawa tidak terancam. Umur panjang, bahagia juga. Jadi kenapa gitu loh orang bisa hidup dengan diabetes gitu loh. Jadi saya tidak setuju pasien itu menghentikan obat dokter ketika minum herbal dari saya. Karena memang tidak ada hubungannya gitu loh. Obat dokter menurunkan gulanya sedangkan saya menghilangkan endapannya. Jalan bareng enggak masalah, tanpa harus ikut-ikutan gitu loh ya. Bisa kok jalan bareng gitu loh. Karena memang ada beberapa alternatif itu yang ketika minum herbal tidak boleh minum obat dokter, atau boleh minum obat dokter tapi dikasih jarak 2 jam, jeda 2 jam gitu ya. Kalau saya tidak diminum bareng pun aman. Keren berarti ya kalau gitu. Karena beda jurusan gitu. Kemudian gini Bip ya, apakah orang-orang yang mengidap atau berpotensi memiliki diabetes itu ada orang-orang yang usianya mungkin sudah di atas 45 tahun? Tidak ada urusan. Anak-anak muda bisa juga. Urusan. Kemarin saya dapat pasien itu anak-anak perempuan umur 12 tahun. Wow. Lulus SD. Lulus SD. Jadi ceritanya gini. Si anak ini tadi di sekolahan itu ranking. Orang tuanya saking bangganya, saking senengnya jajan apapun los. Gak rewel. Los dol wis pokoknya jajan apapun wis, terang bulan, martabak, es ini, es itu, wah semuanya masuk semuanya. Akhirnya anaknya gemuk. Setelah gemuk, setelah itu tahu-tahu anaknya ini lemes, tidur, tapi makannya banyak, tapi badannya tambah habis. Ketika diperiksakan ke dokter, gulanya 530. Wow. Cerita sama saya, bapaknya, ibunya ya,
Saya tanya, apakah punya turunan Betul. atas-atasnya ya, mbah-mbahnya atau buyut-buyutnya yang kena diabetes? Enggak ada Pak Nana. Orang tuanya kena diabetes? Enggak. Ternyata gara-gara Pola hidup yang tidak sehat. Pola ya. itu pola makan yang tidak sehat gitu loh ya. Jadi orang tua memanjakan anaknya, ngasih minuman kaleng-kalengan itu, wow, tidak bagus sekali itu. Kadar gulanya kan tinggi sekali itu. Iya. Nah, jadi diabetes tidak pandang usia, tidak pandang umur. Semua kasus diabetes itu ada pemicunya, ada trigger. Ibarat pistol itu ada pelatuknya, senjata itu ada pelatuknya, harus ada pelatuknya. Orang punya keturunan diabetes, ya, misalnya ini anak, orang tuanya kena diabetes. Gula bisa menurun kepada anaknya, ini butuh trigger, pemicu, gitu loh ya. Anaknya harus makan pola makannya yang ngawur. Kalau pola makannya dijaga, insya Allah tidak akan kena. Siap. Baik. Gitu ya, meskipun turunannya diabetes, pabrik gula KB, gitu loh ya. Anaknya tidak akan kena. Tapi kalau anaknya sudah ugal-ugalan, makan, minumnya ugal-ugalan, terus habis makan tidur, ya itu ya. Itu akhirnya bisa kena juga, karena berpotensi sudah. Karena memang sudah ada pemicunya ya. Sudah ada, ya. pemicunya dilakukan. Kalau tidak dilakukan, iya. pemicunya tidak ditarik ya, tidak meledak. Betul. Gitu loh ya. Nah, kalau orang yang sudah punya turunan, maka jaga-jaga anaknya. Baik, Gitu ya. baik. Maka dari itu Anda semua wajib tetap menjaga ya, dan tentunya kualitas hidup yang sehat itu menjadi faktor utama agar kita dan keluarga tetap selalu sehat dan bahagia. Oke pemirsa, tidak terasa nanti kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Kita akan membahas penyakit-penyakit yang lainnya. Jangan kemana-mana, masih harus tetap setia bersama Siza dan juga Tabib Nanang. Sesaat lagi. Baik pemirsa, kembali lagi masih bersama dengan saya Ziza dan juga Tabib Nanang ya. Tadi sempat sudah kita berikan informasi sangat detail, kemudian solusinya juga terkait tentang penyakit diabetes. Nah, ini juga ada salah satu penyakit yang mungkin ya ini dapat mematikan juga. Ya. Waduh. Silent killer ini malah julukannya. Waduh, silent killer pembunuh ya. Pembunuh diam-diam ini. Baik, mungkin Anda sudah tahu, apakah masih penasaran? Langsung saja kita akan bahas terkait tentang jantung koroner. Jantung koroner. Apa nih, Bib? Ini, oke. Jadi gini Mbak Ziza ya, selama saya pengobatan alternatif ya, Iya. Meskipun ketika saya tampil di TV ini saya bahas penyakit yang lain, Yes. yang datang itu tetap ya ini tadi diabetes, jantung koroner sama mah kronis. Sepertinya Tuhan itu memberikan spesialisasi kepada saya untuk nangani tiga ini. Iya, Nggak usah ngomong yang lain pokoknya, Iya. ngomong tiga ini saja wis pokoknya. Bagian yang lain biar yang lain, alternatif yang lain kan juga banyak. Oke gini, untuk jantung koroner. Jantung koroner, jadi gini, pembuluh darah manusia itu saya gambarkan seperti selang air. Pemirsa di rumah ya, pembuluh darah manusia, pembuluh darah itu hijau-hijau yang biasanya diinfus ini loh ya, yang dipakai untuk memasukkan obat ya, ini pembuluh darah kita. Itu saya gambarkan seperti selang air. Selang itu kalau kita beli baru, bagian dalamnya kan bersih ya, tidak ada lumutnya. Tapi kalau sudah dipakai 1 tahun, selang ini nanti ada lumutnya di bagian dalamnya, ada keraknya, ada plaknya gitu loh ya. Lah, kalau selang yang mengotori namanya lumut atau plak atau kerak. Kalau lumutnya pembuluh darah kita, ini yang mengotori itu ada 4. Yang mengotori pembuluh darah kita itu ada 4. 1 gula, Oke. 2 kolesterol, 3 trigliserid. Trigliserid itu lemak darah, bukan lemak perut saya ini, bukan ya. Lemak di dalam darah kita ya. Nah, 1 gula, 2 kolesterol, 3 trigliserid, 4 asam urat. Oke. 4-4-nya ini mengendap di pembuluh darah kita, mengotori selang pembuluh darah kita. Akhirnya selangnya ini tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit, lama-lama buntu. Kalau sudah buntu, tergantung buntunya di mana. Kalau buntunya di otak namanya stroke, kalau buntunya di jantung namanya serangan jantung. Angin duduk kalau bahasa Jawanya ya, angin duduk, serangan jantung. Gejalanya persis masuk angin. Iya. Tapi kalau nggak ketolongan wis budal masalah, bablas, gitu ya. ya. Karena memang gejalanya persis, makanya orang Jawa menamakan angin duduk. Masuk angin tapi yang kebablasan, gitu loh ya. Akhirnya sampai meninggal ini si orangnya ini tadi. Nah. 4 ini tadi itu yang paling jahat di antara 4 ini tadi, gula, kolesterol, trigliserid, asam urat. Yang paling jahat itu gula. Tetap gula ya, lagi-lagi. Tetap gula ya. lakone. Gula ini ya. Oke, baik. Gula ini yang paling jahat. Karena apa? Setinggi-tingginya orang kolesterol tinggi, itu tidak ada yang sampai kakinya luka, enggak sembuh-sembuh.
Iya, oke. Ya, Kecuali. Nah, itu loh ya. Kalau gula, wow, banyak matanya kabur buta, kakinya luka Iya, sampai iya, diputus. iya, betul. Sampai diketak-ketok iki pring kayak apa Nah, diketak-ketok iya. gitu loh ya. Dipotong kakinya lah itu gula sampai gagal ginjal, ngeri kan gula kan. Yang paling jahat di antara 4 ini tadi, gula, kolesterol, trigliserid, asam urat, itu yang paling jahat itu gula. Setinggi-tingginya orang kolesterol tinggi, itu resikonya cuma 2, resiko yang terberat. 1, kalau enggak serangan jantung mati mendadak, atau serangan stroke mati tapi dikredit separuh-separuh. Gitu ya. Pilih yang mana nih? Nah, gitu. Enggak pilih semuanya ya. Jangan pilih semuanya ya. Gitu ya. Ini setinggi-tingginya orang kolesterol tinggi itu resikonya cuma 2. Beda dengan gula, gula itu ngeri betul. Kalau membunuh orang itu pelan-pelan, orang dibuat buta dulu. Kemarin ada pasien itu yang memaksa datang ke tempat praktek saya ya, ngomong nangis-nangis di depan saya. Pak Nanang, saya itu nasib saya sudah jatuh ketiban tangga, ketiban genteng, diseret sepeda motor, robal rabel awakku gak karu-karuan Pak Nanang. Masih muda, kena diabetes, usia produktif ya, gulanya ngendap di mata, akhirnya buta. Mau nggak mau dia harus resign, nggak bisa kerja. Iyalah. Mau kerjanya di depan komputer. Betul. Ya. Kerjanya di depan komputer, itu yang ada di depan komputer itu Awas hati-hati. awas hati-hati ya. Jangan sampai nasibnya sama seperti ini. Masih muda kena diabetes, kena matanya buta, akhirnya dia harus mengundurkan diri jadi pengangguran di rumah. Setelah jadi pengangguran di rumah tidak bisa memberikan nafkah dohir ya. Terus setelah itu cucak rawanya mati. Gulanya ngendap di cucak rawanya ini, tidak bisa memberikan nafkah batin. Habis itu kakinya luka, tidak sembuh-sembuh. Semuanya dong. Karena istrinya, wah nggak karu-karuan Pak Nanang ini masih muda, sudah tidak bisa bangun, cucak rawanya, nafkah dohir batin tidak terpenuhi semuanya. Istrinya akhirnya lari sama pacarnya dulu. Waduh. Reuni-reunian. Itu akhirnya nangis-nangis itu ya laki-laki. Nasib seperti itu coba. Siapa sih nggak nangis itu laki-laki itu? Iyalah semuanya Sudah ya. jatuh ketiban tangga, ketiban genteng, diseret sepeda motor. Makanya saya bilang seperti itu, nasibnya itu. Ngeri loh ya. Gula itu wah jahatnya bukan main. Dia kalau membunuh orang itu pelan-pelan. Tapi banyak gitu kan yang banyak ya, diserang. gitu. Betul. Tapi kalau ini koroner itu yang diserang jantung, kolesterol ya. Yang ngendapnya yang paling berat itu di jantung sama di otak. Kalau di otak stroke, kalau di jantung serangan jantung. Nah, gejala-gejala pasti akan muncul sebelum orang itu kena serangan jantung atau serangan stroke. Tinggal orangnya ini paham apa tidak, peka apa tidak, gitu ya. Kalau kolesterolnya ini ngendap di sekitar leher, tengkuk, pundak, kaku, sering bengel, sering kaku, ini nanti arahnya ke stroke. Kalau ngendapnya di jantung, naik turun tangga, menggos-menggos. 10 tangga berhenti dulu, ambil nafas lagi, nah, nanti jalan lagi. Nah, itu nanti arahnya ke serangan jantung kalau seperti itu. Nah, beberapa kasus yang ringan-ringan ya, gejala yang ringan-ringan. Orang kalau naik motor terus setelah itu macet, ketika di jalan macet naik motor, pegang setir terus gini, terus tangannya kesemutan. Betul. Itu tanda kolesterolnya sudah mulai ngendap di telapak tangan. Ada lagi yang seperti ini, ada orang itu kolesterolnya ngendap di telapak kakinya. Bangun tidur, jalan kaki, telapak kakinya ini suakit nyeri, ya. Tapi kalau sudah jalan 10 langkah hilang nyerinya. Ini tanda kolesterol ngendap di telapak kaki. Gitu ya. Kolesterol ngendap di telapak kaki. Tanda-tandanya awal seperti itu. Jadi siap-siap ini jadi pemirsa di rumah ya, yang tahu, yang merasakan kalau bangun tidur kaku telapak kakinya atau kadang telapak tangannya kaku, setelah digini-ginikan jalan santai, setelah itu hilang. Ini tanda kolesterol sudah mulai ngendap. Dan perlu diketahui, kolesterol mengendap di dalam tubuh kita itu tidak diperlukan tinggi melebihi batas, Mbak Ziza ya. Saya kasih contoh gini. Banyak pasien itu yang berobat ke saya, itu kolesterolnya tidak tinggi melebihi batas, tapi sudah kena attack serangan jantung. Ada pasien itu ngomong sama saya, Pak Nanang, saya itu kolesterol saya cuma 180. Tapi kenapa saya sudah kena attack serangan jantung? Ada lagi datang, Pak Nanang, kolesterol saya cuma 160, saya sudah kena attack serangan jantung, sekarang saya sudah pasang ring jantung. Nah, itu. Gitu ya, sudah pasang ring jantung. Jadi sebenarnya orang itu bisa kena serangan jantung, meskipun kolesterolnya tidak tinggi melebihi batas. Ketika kita cek lab, darah kita diambil di lengan, ya, darah kita diambil, ini kan mengandung kolesterol, asam urat, trigliserid ada di dalam darah kita semuanya kan. Nah, kolesterol yang diambil bersamaan dengan darah di lengan kita itu kolesterol yang masih berjalan.
bukan yang kolesterol yang sudah mengendap. Lah kalau sudah kadung mengendap seperti selang ini ngeplak di dinding pembuluh darah, ini tidak bisa disuntik, diambil itu tidak bisa. Berarti dengan cara apa, Pak? Mau tidak mau ya harus digelontor, dilarutkan. Oke. Saya siapkan herbalnya juga. Oh, ada semuanya gitu. Ada loh, ya? gini Mbak Ziza ya. Saya tadi bilang ya, gula, kolesterol, trigliserid, asam urat, empat-empatnya ini mengendap ya. Yang paling jahat itu gula. Lah, kalau yang paling jahat saja bisa saya bersihkan. Betul. Lah apalagi adik-adiknya. Iya. Jadi saya itu sering sekali Mbak Ziza ya, itu menggagalkan vonis pasang ring jantung. Padahal itu saya mau tanyakan, apakah kalau memang sudah tinggi, sudah parah, harus pakai ring jantung? Wah, gitu. enggak. Kalau kita bersihkan enggak, insya Allah enggak sampai gitu loh ya. Biasanya untuk pengobatan jantung koroner, murni jantung koroner ya, saya pesan murni jantung koroner ya, itu insya Allah 6 paket herbal, ya 6 paket herbal itu insya Allah sudah jebol penyumbatannya. Baik. Asal murni loh ya, kecuali ada komplikasi yang lain, misalnya ada komplikasi diabetesnya, ada komplikasi asam lambungnya, darah tinggi dan sebagainya. Ini beda lagi. Kalau memang murni gara-gara jantung koroner ya, murni jantung koroner itu biasanya minum herbal saya 6 paket, itu insya Allah sudah jebol. Gagal vonis pasang ring jantung. Waduh, keren ya ini. Alhamdulillah. Dan ya. lebih murah ya. Jadi ring jantung itu satu harganya 45 juta loh. Itu yang paling murah. Sedangkan herbal saya itu nanti bisa dilihat di layar kaca ya. Itu nanti harganya paling murah ada 250, ada 350, ada 450 ya. Bisa dilihat di layar kaca itu. Sangat terjangkau sekali saya kira. Beda sekali dengan daripada pasang ring jantung ya. Iya. Saya itu kemarin ada orang itu pasang ring jantung itu sudah 6. Wow. Pasang ring 6. Jadi ini Lord of the Ring. Jadi di sini sudah ada ringnya itu 6. Gitu loh ya. Oke. Tapi itu pun masih nyeri. Masih nyeri ya. Disuruh pasang ring lagi itu. Wow. Tapi pokoknya pemirsa yang pasti perlu digarisbawahi bahwasanya yang pure betul-betul jantung koroner ya. Jantung koroner. Tidak ada komplikasi yang lain. Kalau ada komplikasi bisa lebih lama pengobatannya gitu loh. Kalau murni jantung koroner biasanya 6 paket sudah jebol. Wow, pastinya Anda penasaran kan paketnya itu seperti apa aja, kemudian harganya berapa. Tapi nanti kita akan tahan dulu ya. Oke, jangan buru-buru Anda untuk keluar rumah, tetap aja untuk tetap stay di depan dari layar kaca Anda karena sesaat lagi kita akan segera kembali dengan pembahasan penyakit lainnya ya. Siap. Hanya di sini bersama dengan Ziza Abdullah dan juga Tabib Nanang. Kembali lagi kita tadi di segmen sebelumnya sudah kita bahas terkait tentang diabetes, kemudian jantung koroner ya. Nah, yang terakhir kita akan bahas terkait tentang MAH kronis. Siapa yang biasanya kena MAH ya, yang suka nyeri-nyeri, sakit-sakit perut itu ya. Langsung aja ini dia pembahasan secara detailnya bersama dengan Habib Tabib Nanang. Oke gini Mbak Ziza ya, pemirsa di rumah ya. Untuk orang sakit MAH itu saya bagi jadi 3. Orang sakit MAH itu saya bagi jadi 3. Ini menurut saya sendiri loh ya, berdasarkan fakta di lapangan. Pengalaman itu juga pengalaman ya. juga. Ini saya bagi jadi 3. Satu, MAH yang jenisnya gastritis. MAH yang jenisnya gastritis ini kalau di dunia medis namanya gastritis ya. Itu gas berarti ya. Gas ini kalau kumpulnya di perut maka akan muncul keluhan perutnya begah, kembung gitu ya, kembung. Terus setelah itu kadang pindah-pindah, kembungnya kanan kiri. Itu bukan ada ulonnya, ada cacingnya, ada apanya gitu, enggak. Karena memang gas itu pindah-pindah gitu loh. Kadang ke atas, ke bawah, samping kanan, samping kiri. Itu bisa muter-muter, bisa penuh semuanya. Gas ini kalau naik ke ulu hati ya gitu rasanya sakit gitu ya. Terus gas ini kalau naik ke dada jadinya sesak juga. Jadi beberapa kasus asam lambung itu muncul keluhannya itu sesak nafas. Tapi dicek jantungnya, paru-parunya normal. Tidak ada apa-apanya, gitu ya. Ini kalau gasnya naik ke dada. Beberapa kasus gas itu juga naik ke tenggorokan. Tenggorokan ini kita ini ada klep ya. Ada klep ini mengatur pernafasan dan saluran makanan. Jadi klep ini loh didorong oleh gas yang mau keluar. Sehingga rasanya di sini nih kayak kalau makan apa-apa atau minum apa-apa itu enggak mau turun. Ini berarti gasnya itu sebenarnya mau keluar dia itu, gitu loh. Sebenarnya makan apapun tetap turun ke lambung kita, ya. Gitu loh. Tetap turun, cuma rasanya kok enggak turun ya. Kayak ada yang rasanya seperti dicekik gitu ya. Rasanya kayak seperti dicekik gitu ya. Padahal enggak ada yang nyekik gitu loh. Itu gara-gara asam lambungnya ini sebenarnya mau keluar dia. Lah gas itu kalau sudah naik ke mulut, saluran pencernaan atas,
timbulnya sendawa, mual, muntah, dipijet gini, hai, dipijet ya, hai, ya gitu ya. Itu namanya singgulen apa istilah Jawanya itu singgulen ya. Itu dipijet, hai, dipijet ya, hai, nah, itu ya. Itu gasnya keluar. Bisa terjadi mual, muntah, sendawa, terus mulutnya kecut atau pahit. Ini kalau gasnya ini naik ke saluran pencernaan atas atau mulut kita. Lah, gas itu juga bisa naik ke kepala. Akhirnya muncul sering pusing orangnya, si pasien ini tadi. Pusingnya ini macam-macam, bisa pusing vertigo yang sampai kehilangan keseimbangan, muter-muter dunianya, atau kayak naik perahu seliut-seliut gini ya. Ini namanya pusing vertigo, mulai dari vertigo ringan sampai vertigo berat. Terus ada pusing yang migrain, sebelah kanan, kiri, depan atau belakang gitu ya. Itu bisa menimbulkan sering pusing. Beberapa kasus juga asam lambung yang jenisnya gas itu menimbulkan orang itu mudah berkeringat dingin. Jadi keringat itu kayak orang mandi, tapi dingin ya. Padahal bukan ngapain ya itu. Oh ya, enggak, bukan keringat sehat kayak orang habis makan sambal gitu, bukan. Keringatnya keringat dingin. Jadi sok-sokan itu deres sekali ya keringatnya itu ya, keringat dingin tapi bukan keringat sehat. Beberapa kasus seperti itu dan beberapa kasus asam lambung itu juga menimbulkan fobia, ketakutan berlebihan. Contohnya gini. Saya ada pasien itu gini. Rumahnya itu dekat masjid. Dia kena asam lambung ya, kena asam lambung. Rumahnya dekat masjid. Setiap kali ada pengumuman di masjid dekat rumahnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu dia langsung masuk kamar itu gemetaran gitu. Ada seperti itu. Ada. Ada yang pingsan lihat keranda mayat ya. Belum ada mayatnya loh. Iya berarti ya. Iya, lihat keranda mayat ini sudah pingsan gitu. Ada yang paling parah yang timbul fobia itu ndak berani keluar rumah. Ada seorang laki-laki itu dari Lampung, seingat saya ya, pasien dari Lampung itu sampai takut keluar rumah. Padahal dia harus kerja menafkahi anak istrinya. Akhirnya tidak kerja, tidak bisa menafkahi anak istrinya. Oh, dia takut keluar rumah. Beberapa kasus juga takut suara keras. Jadi ketika duduk di sini ya, di sini ada temannya. Temannya ini memanggil orang yang sedang lewat. Hei, apa kabarnya? Gimana kabarnya? Si pasien ini tadi mendengar suara keras ini langsung gemetaran. Padahal urusannya bukan sama dia, urusannya sama orang lain kok. Nah, kemudian gitu kalau seperti itu, apakah bisa diterapi dengan obat atau terapi yang lain? Mau nggak mau asam lambungnya yang disembuhkan. Soalnya apa? Kalau ngomong sama dokter ini ya, nyuwun sewu, permisi dulu sama teman-teman dokter. Teman saya dokter banyak, adik saya juga dokter kok, gitu loh ya. Adik saya juga dokter. Ini kalau ngomong sama dokter pasti dia dikasih rujukan ke psikiater. Dipikir gila gitu loh ya. Iya, dipikir gila, gangguan jiwa. Enggak. Ini murni gara-gara asam lambung, menimbulkan fobia. Berarti yang memang disembuhkan adalah lambungnya. Iya betul. Intinya takut mati sih sebenarnya. Orangnya ini takut mati gitu loh ya. Semua orang masih takut mati. Iya. Loh tapi ini kebangetan gitu loh ya. Terus asam lambung ini tadi kalau turun ke bawah ya, turun ke bawah, orangnya nanti akan sering buang angin, ngentut, pabrik entut gitu pokoknya ya. Gitu loh, buang gas gitu ya. Dus, enggak pernah habis gasnya itu. Beberapa kasus juga HCl atau cairan asam lambung ini kalau turun masuk ke usus besar itu kotoran jadi hancur. Akhirnya orangnya mencret terus setiap hari. Gitu, iya. Jadi mencret atau diare terus ya. Ini dikasih obat diare itu enggak mempan. Karena memang bukan diare karena bakteri amoeba itu bukan. Karena cairan asam lambung. Jadi lambung kita itu kan tugasnya meremas-remas makanan. Kalau ada makanan masuk ya, masuk ke lambung ini kan diremas-remas, setelah itu disemprotkan cairan HCl. Cairan HCl ini fungsinya menghancurkan makanan. Cairan HCl ini tadi kalau produksinya berlebihan, terus masuk ke usus besar. Usus besar itu tempat penampungan akhir kotoran. Akhirnya kotoran jadi hancur semuanya. Jadi ya itu tadi buang air besar, mencret, mencret, diare, ada lendirnya, ada ingusnya, ya, ibarat umbel itu cara Jawa itu, ada lendirnya itu. Nah itu mencret terus setiap hari mencret terus dikasih obat mencret nggak mempan karena memang bukan mencret karena bakteri amoeba bukan, gara-gara cairan asam lambungnya yang tinggi. Lah ini untuk mah yang jenisnya gas itu insya Allah jauh dari kematian. Alhamdulillah. Tapi jengkel no, soalnya nggak sembuh-sembuh gitu loh. Iya, seorang kena gastritis ini orangnya kemana-mana bawa obat mah kayak apotek berjalan. Lah iya. Karena memang sulit sembuhnya, gitu loh ya. Untuk mah yang jenisnya gastritis. Insya Allah jauh dari kematian, tapi jengkel no, menjengkelkan karena tidak sembuh-sembuh gitu loh ya. Kemana-mana itu harus bawa obat mah. Terus
Mah jenis yang kedua itu yang jenisnya ulcer atau luka atau tukak lambung. Gejala yang dirasakan oleh pasien yang tukak lambung itu perutnya melilit-lilit, sakit. Ini beda lagi ya. Tadi kan kembung ya, begah. Ini enggak, melilit-melilit, sakit. Posisi paling enak itu rokok atau sujud, jungkel pokoknya. Kayak orang dilep itu ya. Nah, kalau dibuat duduk gini enggak enak. Sumpah. Tidur terlentang enggak enak. Berdiri enggak enak, duduk enggak enak, miring enggak enak. Pokoknya paling enak itu rokok atau sujud. Iya. Ini posisi yang paling enak untuk kasus mah yang jenisnya ulcer atau tukak lambung. Mah yang jenisnya ulcer ini loh, melilit-lilit sakit, wah perih sekali. Ini yang bahaya, yang bisa mengakibatkan kematian karena bisa mengakibatkan bleeding, pendarahan, muntah darah sampai berak darah. Mah jenis yang ini. Jadi yang bisa mengakibatkan kematian, gitu ya. Jenis yang ketiga, dua-duanya ada, kembungnya ada, melilit-melilitnya juga ada. Intinya orang mah itu ada luka di lambungnya, ya. Ada luka di lambungnya. Lah luka ini kelas-kelasan, ada kelas ringan, cuma sekedar iritasi saja, merah-merah, atau bahasa medisnya itu GERD. GERD itu baret-baret tapi di lambung kita. Iritasi lah. Paling gampangnya itu iritasi. Ada yang erosi. Erosi itu sariawan tapi di lambung. Ketika difoto ya, ketika difoto endoskopi itu kelihatan ada putih-putihnya di lambung itu ya. Terus ada juga yang ulcer tadi yang sampai luka pendarahan, jadi muntah darah, berak darah itu ya. Nah, beberapa kasus orang asam lambung itu disebabkan buang air besar yang tidak lancar atau tidak tuntas. Jadi gini Mbak Ziza ya, kotoran manusia itu kan menimbulkan gas. Kenapa septic tank dikasih lubang angin? Karena apa? Kalau tidak dikasih lubang angin, septic tank itu bisa meledak. Betul. Karena kotoran kita itu menimbulkan gas. Nah, manusia seganteng apapun, secantik apapun, sekaya apapun, kita itu septic tank berjalan gitu loh ya. Gitu. Kita ini septic tank berjalan. Kalau makan mau, keluarnya enggak mau ya. Iya, kalau makannya mau, keluarnya enggak mau, otomatis sampah ini tertimbun di dalam perut, akhirnya membusuk di dalam perut kita, akhirnya menimbulkan gas. Kotoran ini loh tadi yang menimbulkan gas ini tadi loh, akhirnya bikin perut kembung, dadanya sesek, dan ketika ini dadanya sesek, itu di ronsen, di foto ronsen itu enggak kelihatan. Kan angin, gas kan, gas itu kan tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Betul. Ya, gitu loh ya. Makanya orang, beberapa kasus orang asam lambung itu kalau dia foto ronsen, dia akhirnya jadi mikir macam-macam. Di foto tidak kelihatan apa-apa, tapi terasa di badannya ini. Dipikirnya ada yang buat apa-apa gitu ya. Disantet orang gitu loh ya. Jangan berpikir seperti itu ya. Nah, beberapa kasus itu gara-gara buang air besar yang tidak lancar atau tidak tuntas. Makanya setiap pasien itu pasti akan saya tanya, saluran pembuangannya bagaimana? Jangan berharap sehat kalau Anda, saluran pembuangan Anda bermasalah. Baik, buang air besarnya itu. Baik, maka dari itu kalau seandainya Anda ingin sekali buang air besarnya itu lancar setiap hari makan aja buah yang kayak serat ya, kemudian minum banyak air putih supaya apa? Supaya mencegah itu tadi. Ya, supaya buang air besarnya tetap lancar. Betul. Baik pemirsa, aduh ini obrolan kita kayaknya semakin banyak, semakin detail ya. Tapi kita harus jeda dulu karena sesaat lagi kita akan hadir kembali untuk memberikan solusi kepada Anda, untuk memperkenalkan obat apa, ramuan apa yang dihadirkan dari Tabib Nanang ini ya. Sesaat lagi jangan kemana-mana, hanya bersama dengan saya dan juga Tabib Nanang. Kita sudah ada di segmen yang terakhir ya. Kita akan bagikan informasi kepada Anda seperti apakah ramuannya, kemudian cara pemesanannya seperti apa ya. Terus kenapa Pak Nanang ini tidak buka cabang? Oh gitu ya? Iya. Oke. Saya jawab satu-satu ya. Boleh. Jadi gini, untuk herbal di tempat saya ini, puyer herbal saya ini, saya buat paket-paket ya Mbak Ziza ya, pemirsa di rumah ya. Saya buat paket-paket, ada paket 1, paket 2, paket 3, nanti sudah ditayangkan ya di layar kaca itu. Paket 1 itu harganya 250 Mbak Ziza. Itu paket yang pertama, paket yang paling rendah itu 250, racian herbalnya isinya 3 macam. Jadi seperti ini nanti dapat 3 macam. Oke. Gitu ya. Jadi puyernya seperti ini bentuknya, rencengan, nanti dibuka itu panjang. Nah, nanti satu-satu diambil seperti ini ya. Nanti disobek terus dimasukkan air, diaduk pakai air gitu ya. Ini paket 1 harganya 250.000, itu raciannya isinya 3 macam. Gitu loh ya. Kalau untuk paket yang kedua ini lebih komplit. Harganya 350.000, racian herbalnya isinya 4 macam. Jadi ini nanti dapat 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. A, B, C, D.
Kalau paket 1 A, B, C. Iya. Paket yang kedua A, B, C, D. Oke. Isinya 4 macam. Iya. Kalau paket yang paling komplit, paket yang ketiga itu harganya 450.000. Itu raciannya 5 macam A, B, C, D, E. Oke. Gitu ya. Ini paket yang paling kuat. Iya. Ibarat orang bersih-bersih rumah ya Mbak Ziza ya. Dikerjakan 3 orang sama 4 orang. Kira-kira cepat mana? Cepat yang 4 orang. Cepat yang 4. Betul Oke. banget. 4 orang sama 5 orang. 5 orang. 5 orang. Oke. Iya. Lebih cepat yang 5 orang. Ini logikanya seperti itu. Iya. Lah, khusus untuk pasien yang sakitnya asam lambung atau MAH ya, atau sakit apapun yang disertai komplikasi asam lambung, ya. Misalnya pasien murni datang ke saya, Pak Nanang, saya sakit asam lambung. Oke. Yang satu lagi, saya sakit diabetes Pak Nanang, ada komplikasi asam lambung nggak? Oh iya, ada komplikasi asam lambung. Pasien MAH atau pasien sakit apapun yang ada komplikasinya asam lambung, wajib paket yang paling rendah dulu yang 250.000. Meskipun mampu beli yang 450, enggak saya kasih. Keren ini saya yang paling suka nih ya. Kadang-kadang kan orang itu pengennya yang paling tinggi gitu Nggak bisa. kan. Nah. Kemarin saya dapat pasien itu dari Malang ya, sudah habis 1 rumah sakitnya asam lambung. Wow. 1 rumah. Profesor dokter sana wah sana gonta-ganti dokternya. Sudah habis 1 rumah. Kena asam lambung. Datang ke tempat saya, memang orang mampu ya. Pak Nanang, saya mau pesan herbalnya. Ya siap. Sakitnya apa? Keluhannya. Saya sakit asam lambung. Oh, wajib paket yang paling rendah. Enggak, saya pengen paket yang 450. Saya mampu beli kan, orangnya mampu beli ya. Enggak saya kasih, duitnya jenengan enggak kanggo gitu loh ya. Itu orang Malang ya, memang mampu, orang mampu memang orangnya ya. Enggak boleh, karena memang orang asam lambung atau sakit apapun yang ada asam lambungnya, ini perutnya sensitif. Tidak boleh dikasih herbal yang kuat, yang komplit. Saya takutnya, saya itu sangat hati-hati betul kalau ngasih obat ngobati orang ya. Kita itu bukan ngobati sapi, kita itu ngobati orang. Kalau ngobati sapi, sapinya mati ya wes ben sapi ya kuatase. Kalau manusia itu enggak boleh sembarangan gitu ya. Wajib paket yang paling rendah karena sensitif. Ini perutnya ada lukanya soalnya. Gitu ya. Untuk orang pasien yang sakit MAH atau komplikasi dengan MAH, sakit apapun komplikasi MAH, wajib paket yang paling rendah. Kemudian cara pemesanan. Cara pemesanan, kirim WA ya, chatting ya ke nomor WA nanti yang sudah ditampilkan di layar kaca Anda, tinggal difoto gitu aja ya, enggak usah dicatat. Wah, nanti setelah hilang, difoto gitu aja ya yang sudah ditampilkan di layar kaca Anda ini 2 nomor WA saya. Tolong kirimkan datanya pasien, nama, umur, keluhan, alamat. 4. Nama, umur, keluhan, alamat. 4 ini ya. Namanya siapa, umurnya berapa, keluhannya apa, tolong ditulis semuanya. Terus alamat lengkapnya mana. Nanti kalau sudah kirim WA, nanti saya balesi, saya kasih nomor rekening sama daftar harga obatnya, harga herbalnya. Silakan transfer. Khusus untuk wilayah Surabaya Sidoarjo bebas ongkos kirim. Luar biasa kalau begitu. Jadi wilayah Surabaya Sidoarjo bebas ongkos kirim gitu ya. Kalau untuk luar Surabaya Sidoarjo nanti ada ongkos kirimnya. Nanti saya kasih tahu, saya kasih listnya ya, daftarnya ya. Jadi WA dulu, nama, umur, keluhan, alamat. Kalau bisa pakai WA ya, jangan pakai SMS. Sudah kuno teknologi SMS itu pakai HP uleg-uleg gitu ya. HP uleg-uleg jangan. Kalau bisa pakai WA ya, bisa pakai WA-nya anaknya, bisa pakai WA-nya tetangga pun juga boleh, pinjem WA-nya. Nanti nge-WA saya, nama, umur, keluhan, alamat gitu ya. Terus setelah itu nanti saya kasih daftar harga obat sama nomor rekening saya ya, ada BRI sama BCA, silakan transfer. Kalau yang dari luar kota, luar pulau, ditambah ongkos kirimnya. Setelah transfer, bukti transfernya difoto, kirimkan WA saya. Tenang aja ya, ini nggak ada abal-abal ya. Bukan abal-abal, saya jamin insya Allah tetap nyampe. Selama ini saya herbal itu saya harga 250, 350, 450 itu Mbak Ziza ya, pemirsa di rumah ya. Itu sudah 13 tahun saya nggak naik. Betul. Sudah 13 tahun saya pertahankan tidak naik. Itulah penyebabnya kenapa saya tidak buka cabang di mana-mana. Oh, begitu. Kenapa? Kalau kita buka cabang, misalnya saya buka cabang di Kalimantan, saya buka cabang di Sulawesi, otomatis kan butuh tempat di sana. Sewa tempat, saya butuh karyawan juga di sana. Saya harus ke sana ke sini. Ini kan butuh biaya. Mau tidak mau kan harus menaikkan harga obatnya. Iya, betul sekali. Saya tidak mau menaikkan harga obat saya. Saya ingin mempertahankan ini sampai kiamat kurang sehari. Gitu ya. Saya pertahankan 250, 350, 450. Alternatif yang lama-lama pasti tahu sama saya gitu, pasti kenal saya. Oh ini Pak Nanang, saya betul-betul kompeten. Saya memang betul-betul niat saya untuk mempermudah hamba Allah untuk mencari obat gitu loh ya. Saya tidak mau mempersulit mereka gitu loh. Betul. Saya inginnya itu pasien sudah sakit jangan dibebani biaya gitu loh ya. Alamnya sudah alam
berdarah-darah seperti ini ya. Betul. Alam susah seperti ini, saya tidak mau kasihan gitu ya. Meskipun saya tidak tampil buka cabang di mana-mana, tapi insya Allah saya bisa menjangkau seluruh Indonesia. Jangan khawatir. Jangan khawatir, ya. kiriman pasti nyampenya. Kalau nggak nyampe, saya ganti. Nggak mungkin nggak nyampe, karena Nggak kalau sudah di televisi otomatis semuanya harus jelas. Jelas, ya kan? harus jelas. Betul. Kalau nggak jelas bisa nuntut TV-nya yang menampilkan saya ini. Bener sekali. Gitu ya. Habib Nana. Insya Allah saya amanah, 100% saya jaga betul. Karena saya jaga, ini herbal harga 250, 350, 450 itu saya sudah 13 tahun, sudah saya pertahankan, enggak naik. Berarti kan saya tampil di TV itu sudah paling enggak 13 tahun sudah. Sudah terkenal pokoknya ya. Sudah di terkenal TV, ya? sedunia akhirat pokoknya wis. Kalau saya itu. Iya, jadi pemirsa perlu Anda pahami kembali ya bahwasanya kali ini ada 3 paket begitu ya. 250, 350 dan juga 450. Selama pandemi corona ya, saya tidak menerima pasien datang, jadi semua saya layani via telepon, konsultasi WA, telepon 25 jam pokoknya ya. Konsultasi pakai WA. Pokoknya jangan telepon pakai WA ya, karena suaranya enggak jelas gitu. Saya ingin konsultasi itu yang jelas, santai, enak, nyaman. Saya enggak mau ketika terima telepon WA, ada telepon seluler masuk, ini langsung putus. Telepon WA langsung putus. Makanya jangan telepon pakai WA, apalagi video call ya. Karena di rumah saya itu enggak pakai baju. Jangan di video call gitu ya. Gitu. Baik pemirsa, yang pastinya nomor teleponnya sudah ada tertera di layar kaca ada, silakan di foto aja di foto saja ya, enggak usah dicatat. Betul, kelamaan nanti. Tinggal menyertakan aja nama, usia, keluhan dan juga alamatnya supaya semuanya jelas ya. Dan tentunya pemirsa tidak terasa 1 jam kita sudah bahas segala macam penyakit ya dan juga solusinya. Dan yang terpenting Anda tetap selalu percayakan bersama dengan Puyer Herbal ya. Dan semoga di lain kesempatan kita juga bisa berjumpa lagi untuk memberikan edukasi kepada Anda, karena kesehatan itu mahal, tapi Puyer Herbal harganya selama 13 tahun tetap sama. Tetap sama. Kualitas tetap sama. Betul ya. Dan sama. kualitasnya sama dan kesehatan itu penting untuk Anda semuanya. Akhir kata saya Ziza Abdullah dan juga Habib Nana undur diri. Selamat mengerjakan aktivitas Anda. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.